Ada deng. Sudah yuk. Ada. Sip. Oke. Wajah. Oke, dimulai ya. Terus kan dimulai kan sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan diskusi mengenai tugas membuat makalah dari 3 topik yang sudah ditentukan Bu Murni. Kemarin yang pertama ada politik identitas, westernisasi, sama K-pop. Nah, dari topik tersebut kita mau ngambil topik apa ini? Dari aku mungkin ambil politik identitas saja, Mas. Mungkin dari kelompok lainnya juga bakal ngambil dari yang westernisasi karena lebih mudah buat dicerna gitu. Mungkin ada pendapat lain? Enggak wes, itu aja wes pakai politik identitas. Sama sih Mas, setuju. Soalnya kalau begitu kurang saya Mas. Oke. Mungkin kan sekarang kan lagi booming ya. Kemarin di pemilu 2024 kan ada beberapa paslon yang membawa politik identitas. Ya. Yang apa itu tah? Siapa namanya? Anies Baswedan. Oh iya, sama Caimin. Nah, dari situ mereka membawa agama untuk mendapatkan suara. Iya sih, soalnya kita kan di sini mayoritas bukan minoritas, jadi gampang lah bawa agama. Oke, mungkin kita langsung ke judul aja ya. Ya, Mas. Kemarin kan kita sempat diskusi ya di grup WA. Iya Mas. Nah, itu nemunya pengaruh politik identitas dalam pemilu, tantangan bagi stabilitas identitas nasional. Nah, fokusnya nanti pada bagaimana politik identitas mempengaruhi pemilihan umum dan dampaknya terhadap integrasi sosial di Indonesia. Gimana? Iya, boleh. Oke, kalau gitu langsung sambil nyusun aja ya. Iya, soalnya semalam kan juga udah dibahas gitu kan, biar nggak bingung-bingung lagi. Bentar aku yang share screen yo. Ya, Mas.
Itu judulnya, Mas. Nah, kemarin kan kita udah Masalah Mas itu Mas. Oke, mungkin gini aja. Kemarin kan kita udah pembagian ya. Ada sing buat tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan bikin kesimpulan. Nah, kita langsung buat aja wes. Aku tak nyusun di bagian abstrak dan bab 1. Gimana? ACC. Bab 2 siapa? Aku bab 2 aku di Jawa Pusaka. Ya udah aku bab 3 sama Abian. Saya bab 3, Mas. Saya bab 4, Mas. Oke. Oke, kalau gitu langsung nanti artikelnya dikirim di grup ya. Siap, Mas. Baik. Oke, sekalian aku nyusun. Ya, Mas. Mungkin kalau udah nemu langsung dibahas ya, Rek. Iya, Mas, bentar, Mas. Oh, ini, Mas, aku udah nemu buat yang tinjauan pusakanya. Oke, bisa disebutkan, Mas. Pada intinya politik identitas itu fenomena atau peristiwa di mana identitas kayak agama, suku, ras, atau budaya itu bisa digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan politik. Nah, fenomena ini sebenarnya sering muncul di pemilu. Nah, kemarin kan lagi marah-marahnya itu pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia ini. Terus politik identitas itu nggak cuma mengaruhi dinamika pemilu aja, cuma juga menimbulkan tantangan serius juga bagi
stabilitas identitas nasional. Nah, identitas nasional ini juga merujuk pada rasa kebersamaan dan kesatuan yang dimiliki oleh warga negara meskipun berasal dari latar belakang yang beda, Mas. Jadi pada intinya ini pemilu ini lebih berfokus pada latar belakang daripada sesuatu yang ingin dicapai bersama. Lebih fokus pada latar belakang ke sesuatu pemimpin atau apa namanya, personal daripada latar belakang daripada visi misi yang diucapkan lah. Seperti itu intinya, Mas. Oke, sudah bagus ya kayaknya. Buat tulisannya aku kirim di WA ya, Mas. Oke, siap-siap. Sekalian aku susun. Ini langsung di Word aja ya, biar nanti turnitinnya gampang. Iya, Mas, boleh. Mungkin ini aku udah nemu abstrak ya kan, abstrak ini kan pendahuluan kan ya, kayak rekapan dari bab 1 sampai bab 4. Nah ini aku nemunya gini, politik identitas telah menjadi fenomena yang signifikan dalam konteks pemilihan umum di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah makalah ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik identitas terhadap stabilitas identitas nasional dan cara untuk strateginya itu gimana dari tantangan tersebut. Mungkin langsung tak susun aja ya. Iya dah, Mas, langsung susun aja. Mungkin yang lain dari hasil dan pembahasan gimana? Itu Abian udah nemu tuh yang nomor 1 yang faktor-faktor. Gimana Oh ya yang bentar, ini kan rumusan masalahnya kan ini. Bentar.
Gimana progresnya, Rek? Udah, bab 3 hasil dan pembahasan udah. Itu kayak Dirga ada kendala di share screen deh. Tunggu wes. Nah ini dari rumusan masalah kan mengapa politik identitas dalam pemilu menjadi tantangan bagi stabilitas identitas nasional dan bagaimana cara membentengi dan memperkuat identitas nasional dari ancaman politik identitas. Nah, nanti di hasil dan pembahasannya membahas ini, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan politik identitas dalam pemilu menjadi tantangan bagi stabilitas identitas nasional dan mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk membentengi serta memperkuat identitas nasional dalam menghadapi ancaman politik identitas. Gimana ini yang bagian hasil dan pembahasan udah nemu apa belum? Mungkin aku bisa jawab buat yang itu ya. Apa ini rumusan masalah yang kedua itu bagaimana cara membentengi dan memperkuat identitas nasional? Oh, Iya, Mbak. udah aku kirim di grup. Nah, inti dari yang aku kirim tuh perlu serangkaian strategi yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai sektor buat membentengi identitas nasional. Biar ancaman politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa gitu. Terus buat strategi-strateginya itu ada penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila, terus ada dialog antar kelompok berbasis kearifan lokal, penegakan hukum yang adil terhadap penyalahgunaan isu SARA, peran aktif elit politik dan tokoh masyarakat dalam mempromosikan persatuan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Gitu sih inti dari pembahasan yang aku dapat buat nomor 2, rumusan kedua itu. Berarti itu menjawab rumusan masalah yang kedua ya? Iya, kan yang ke satu Abian. Ini bisa nggak ya Abian jawabnya? Abian bisa jawab nggak? Kok sinyalnya hilang-hilang? Maaf Mas, silangnya hilang-hilangan di sini. Oke, aman-aman. Nggak apa-apa, Lanjut Mas ya. Abian. Mungkin di Ya, rumusan masalah yang pertama tadi, mengapa politik identitas menjadi tantangan? Gimana Mas Abian? Bentar Mas. Jadi
Bentar, Mas. Apa tadi, Mas? Di yang pembahasan yang pertama, faktor-faktor yang mengapa politik identitas menjadi tantangan bagi identitas nasional. Di poin pertama hasil dan pembahasan bisa dijelaskan, Mas. Jadi poin pertama itu, Mas, eh, faktor-faktor yang menyebabkan politik identitas dalam pemilu menjadi tantangan bagi stabilitas identitas nasional itu karena memicu polarisasi sosial, mengancam keutuhan ideologi negara, dan melemahkan kohesi kebangsaan. Ini mengedepankan identitas kelompok seperti agama gitu, Mas, etnis atau budaya sebagai alat mobilisasi suara. Jadi ini kayak pakai agama gitu, Mas, dalam politiknya mencari suara gitu. Misalnya dalam Pilpres 2019 itu, Mas, antara pendukung Jokowi dan Ma'ruf, Prabowo Sandiaga itu didominasi oleh identitas keagamaan. Jadi gitu, Mas. Oke, mungkin keren sih. Di Oke. awal kan kita tadi udah nyebutkan ya di 2024 juga pemilu tahun kemarin juga membawa agama. Contohnya di paslon Anies Baswedan dan Caimin. Mungkin tadi juga disebutkan sama Tasya strategi-strateginya udah bagus-bagus. Oke, tak susun dulu Rak, ya. Siap-siap. Oke, mungkin dari kesimpulan apa kau udah nemu? Untuk kesimpulan nanti sebentar lagi saya kirim Mas di Oke, siap. itu Mas sudah dikirim Mas di grup Mas. Oke, tak masukkan dulu.
Kita kan lagi bahas salah. Nah, kan kita lagi bahas politik identitas ya. Nah, kalau apa hubungannya Jokowi sama jabatan anak-anaknya itu termasuk apa ya? Itu bukan termasuk politik identitas gak sih? Tapi apa? Dinasti politik kah? Yang rame-rame itu? Dinasti politik itu dinasti politik itu aduh itu gimana bapaknya itu. Ya kan itu omong-omongannya tuh gitu, rame-ramenya. Kalau saya gak berani berkomentar, Mbak Mas. Kamu pendukung Jokowi, tak? Kakak mau berkomentar. Bukan gitu. Tapi kayak bukan ranahnya kita mengomentari seperti itu. Asik. Mas Cakra gak mau ngasih tanggapan, tak? Enggak, Mbak. Kalau yang Ahok itu gimana? Yang apa? Kondisinya Ahok itu yang pas pilkada itu kan itu masuk politik identitas ya? Iya gak sih? Soalnya itu bawa-bawa agama. Kan Ahok kan minoritas bukan mayoritas. Jadi diserang gitu gak sih? Apa? Soalnya kan bukan mayoritas kayak kita. Kayaknya iya dah. Nah ini udah tak susun nggak ya? Ini namanya kalian udah bener apa gimana? Nimku mas. Namaku udah bener, Mas. NIM-nya juga. Sauti. Nah itu oke mas. Mungkin ini abstrak sudah dibahas tadi, pendahuluan sudah, tinjauan pustakanya udah disebutkan Mas Yauki tadi. Oke, mungkin dari hasil dan pembahasan bisa dijelaskan lagi. Ini kan membahas di pemilu 2019 dan Ahok di 2017. Mungkin yang bagian pembahasan. Ya, Mas. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan politik identitas dalam pemilu
menjadi tantangan bagi stabilitas identitas nasional. Itu salah satunya itu pakai itu Mas, pakai agama gitu. Jadi praktiknya itu mengedepankan identitas kelompok agama seperti agama, etnis atau budaya sebagai alat mobilisasi suara. Jadi agar suaranya banyak itu pemilihnya pakai agama gitu, jual agama gitu Mas. Oke. Ini bahasa agama berarti ya. Mungkin Iya. strategi ini gimana? Mungkin Kenapa Tasya Mas? bisa jelaskan strategi untuk membentengi politik identitas yang mengancam identitas nasional gimana? Tadi kan juga udah aku bilang ya kalau strategi-strateginya itu meliputi penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila, regulasi media sosial yang ketat untuk mencegah penyebaran konten provokatif, dialog antar kelompok berbasis kearifan lokal, penegakan hukum yang adil terhadap penyalahgunaan isu SARA, peran aktif elit politik dan tokoh masyarakat dalam mempromosikan persatuan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Itu saya dari aku strategi-strateginya. Oke, mungkin strategi ini udah keren sih. Semoga dari strategi-strategi yang sudah kita diskusikan ini bisa menjadi pembelajaran kedepannya. Semoga tidak ada lagi pemilu yang membawa politik identitas seperti agama, mungkin suku, dan lain-lain. Iya, apalagi di kita Iya Mas, ini benar. mayoritasnya Islam kan ya petinggi-petingginya. Semoga bisa campur-campur lah, nggak harus bawa-bawa Islam terus. Kan Ya, semoga kedepannya ya Mas ya tidak ada jual agama lagi dalam berpolitik. Jadi murni setuju. Setuju banget. Mungkin langsung ke kesimpulan ya. Bisa dijelaskan Mas Raden. Ya Mas, buat kesimpulannya politik identitas ini memiliki dampak signifikan terhadap pemilihan umum di Indonesia yang dapat memicu polarisasi sosial dan mengancam stabilitas identitas nasional. Meskipun politik identitas ini meningkatkan partisipasi, kelompok terpinggirkan efek negatifnya seringkali lebih dominan seperti mengalihkan peralihan isu gitu Mas. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, keren-keren. Mungkin ini kan waktunya mau habis ya di Zoom-nya ya, di Meet-nya. Oke, mungkin nanti siapa yang mau turnitin? Saya Mas, nanti tak turnitin. Ya, hasilnya gimana? Nanti kita evaluasi. Mungkin udah cukup apa ada tambahan? Dari aku cukup. Udah Mas. cukup Mas. Oke, mungkin diskusi hari ini sudah selesai. Kita sudah menyusun makalah yang sudah kita diskusikan tadi. Nanti kita tinggal turnitin sama upload di MMP. Iya Mas. Oke, Untuk ditutup aja uploadnya ya. itu perwakilan aja Pak Mas? Iya, perwakilan. Oh, oke Mas. Oke, mungkin sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan membagikan gagasan dan pikirannya. Mungkin saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.